Halo Dr. Nicholas, terima kasih telah melompat ke podcast CryptoKid. Jadi apa latar belakang Anda dan bagaimana Anda masuk ke cryptocurrency? Hai dan terima kasih telah membuat saya benar-benar terlibat dalam ruang bahkan sebelum penemuan Bitcoin, dan itu sebenarnya karena minat penelitian saya di universitas. Jadi saya seorang ilmuwan komputer. Saya menyelesaikan PhD saya di postdoc di Stanford University dan minat saya adalah dalam sistem terdistribusi yang pada dasarnya adalah apa yang blockchain adalah pendahulu dari blockchain yang ada bertahun-tahun sebelumnya dan komputasi sosial yang terkait dengan interaksi komputer manusia dan crowdsourcing. Jadi, sebagai bagian dari master saya tesis, saya membuat kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan, dan tentu saja saat itu tidak disebut kontrak pintar dan tidak disebut blockchain. Tetapi itu adalah konsep yang serupa dan kemudian sebagai bagian dari postdoc saya memperkenalkan dan mengajar kelas di Universitas Stanford di Departemen Ilmu Komputer. Di sana CES 359E yang mengajar siswa bagaimana merancang aplikasi terdesentralisasi di blockchain, dan sekarang di kelas ini siswa membuat dan menggunakan beberapa prototipe kerja fungsional dari aplikasi terdesentralisasi. Ada begitu banyak yang harus dipelajari tentang itu. Dan saya sangat menghargai Anda mengambil tantangan itu dalam mengembangkan pikiran muda untuk terlibat dengan masa depan, terutama sesuatu yang berkaitan dengan tata kelola uang dan hukum nanti. Ya, terima kasih telah mengatakan ini. Saya benar-benar mencoba kapan saya mencoba menjelaskan sesuatu, saya mencoba untuk melihat apa audiensnya. Jadi ketika saya mengajar kepada siswa CS audiensnya lebih teknis, tetapi ketika saya mencoba menjelaskan sesuatu yang untuk populasi umum, saya mencoba untuk mulai dari yang benar-benar ground zero terus dorong Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang kita akan berbicara tentang P-Network dan apa yang unik tentang P-Network dibandingkan dengan blockchain lain yang keluar dan cryptocurrency lainnya. Apa yang membuat kalian berbeda? Ya, jadi oleh jaringan. Pada dasarnya adalah komunitas terbuka besar-besaran dengan lebih dari 35 juta anggota yang terlibat, dan komunitas ini didukung oleh Pi yang merupakan cryptocurrency terdistribusi paling luas di dunia. Jadi platform yang kami buat ini pada dasarnya adalah menciptakan ekosistem yang kuat, terutama yang dapat diakses untuk 3 jenis orang: bagi pengguna, untuk pengembang yang membuat aplikasi, dan untuk pedagang yang menggunakan aplikasi. Dan apa yang membuatnya berbeda? Saya akan mengatakan bahwa kami mengikuti sejumlah strategi non-konsensus dibandingkan dengan cryptocurrency lainnya, seperti misalnya kami tidak hanya fokus pada pemecahan masalah teknis. Kadang-kadang Anda mendengar hal-hal seperti transaksi per detik dan ini dan itu solusi teknis, tetapi kami juga fokus pada pemecahan masalah manusia, sehingga memiliki orang yang terlibat, memiliki orang yang memiliki platform untuk memulai. Dengan hal lain yang kami lakukan secara berbeda adalah bahwa kami tidak platform, kami tidak hanya berfokus pada aplikasi asli blockchain dan tidak ada lagi yang berarti seperti menentang NFT. Tentu saja ini mungkin pada Pi, tetapi ini bukan satu-satunya hal yang platform adalah fokus. Apakah itu berfokus pada semua jenis aplikasi yang memecahkan kebutuhan untuk audiens arus utama? Biarkan saya melihat hal lain yang berbeda yang kami lakukan sedikit berbeda di sini adalah bahwa kami berfokus pada aksesibilitas dan inklusivitas melalui pada dasarnya mencoba untuk mengurangi segala
Jenis hambatan bagi orang-orang untuk berpartisipasi seperti hambatan keuangan dan hambatan teknis. Jadi secara finansial kami tidak meminta mereka untuk membayar apapun untuk mendapatkan kue. Sebenarnya bahkan tidak mungkin bagi seseorang untuk melakukan itu. Anda hanya dapat menambangnya di platform. Dan hambatan teknis, mereka tidak perlu menjadi ilmuwan komputer atau memiliki peralatan penambangan yang rumit di rumah yang memungkinkan mereka untuk menambang. Yang mereka butuhkan hanyalah ponsel. Lanjut part, tunggu ya.